Peserta didik harus
memanggil adik atau dek kepada adik kelasnya. 11. Peserta didik biasa membudayakan sikap senyum, salam, sapa, sopan santun atau 5S dan peduli lingkungan di area sekolah. 12. Bagi peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi. Kemudian budaya kelas SMP Islam Sekolah Anda. 1. Masuk kelas yang pertama berdoa bersama. 2. Guru dan siswa mengucap salam setiap masuk kelas. 3. Peserta didik meminta izin kepada guru setiap akan meninggalkan kelas dan membawa kartu izin pada saat jam pelajaran. 4. Guru memulai pelajaran setelah kelas bersih dan rapi. 5. Membuang dan memasukkan sampah pada tempatnya. 6. Setiap guru memberi tanda atau isyarat, yakni dengan cara mengangkat tangan dengan telapak tangan terbuka menghadap ke depan kemudian dikepalkan, yang berarti peserta didik harus diam dan berkonsentrasi bersih. Kayak bebas, kayak bebas, kayak bebas, kayak bebas lagi, lebih semangat lagi, senyum, senyum yang lebar. Kemudian foto angkatan baru, laki-laki depan. Foto berdiri semua. Jangan agak sinian, agak rapat ke tengah, dikit rapat ke tengah, sebelah sana. Stop. Oke, kayak tegang, kayak tegang, kayak siap. 1, kayak siap. Senyum, senyum. Tetap semangat. Jongkok, laki-laki jongkok. Sip. Ya, kelihatan sekarang. Kerudungnya kelas 8 dan kelas 7 udah seragam. Alhamdulillah bagus, keren. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kayak tegang. Kayak senyum. Tetap senyum, tetap semangat. Kayak bebas, mau lompat mau apa? 3, 2, 1 lompat. Kayak bebas lagi. Kayak bebas lagi. Oke, cukup, terima kasih. Terima kasih. Lepas sepatunya ke majelis, silakan ya. Dia keringat dingin. Keringat dingin? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Peraturan dan disiplin Yayasan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar. Setiap santri
peraturan dan disiplin Yamais. Setiap santri Yayasan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar wajib mentaati peraturan dan disiplin yang diberikan di Yayasan Pondok Pesantren Majma'ul Anhar sebagai berikut. A. Peraturan umum. 1. Menjaga nama baik agama pribadi orang tua, guru, dan alma mater atau berakhlak mulia. 2. Hormat dan takdim kepada ilmu, guru atau asatidz, orang tua, dan sesama atau bersopan santun. 3. Mengikuti secara aktif semua kegiatan atau pengajian yang ditetapkan di pondok pesantren. 4. Melaksanakan sholat fardu berjamaah, wirid, dan sholat sunnah. 5. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, dan keindahan pondok pesantren. 6. Berpakaian sopan, rapi, dan islami atau berjilbab bagi putri, baik di lingkungan maupun di luar pondok pesantren. 7. Percaya, taat, dan patuh kepada pimpinan, guru atau asatidz, dan pengurus pondok pesantren. 8. Menerima dengan ikhlas bimbingan, nasihat, perbaikan, dan teguran serta takziran atau hukuman dari pengurus atau asatidz pondok pesantren Majma'ul Anhar. 9. Santri yang merusak atau membahayakan dianggap tidak bisa diperbaiki lagi akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya. 10. Bagi santri yang belum lancar membaca Al-Quran akan dibina pembacaan Al-Quran terlebih dahulu. Setelah lancar baru mengaji kitab. Ini di pondok 1. 11. Berarti kalau sini, bagi santri yang belum lancar membaca Al-Quran akan dibina pembacaan Al-Quran terlebih dahulu. Setelah lancar baru menghafal Al-Quran. 11. Bagi santri yang tinggal di rumah tapi belum menyatakan keluar, tetap diwajibkan membayar infak syariah dan sanadiyah. 12. Penggunaan CPU atau laptop pondok hanya untuk mengerjakan tugas dan belajar. 13. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebijakan pendidikan yang berlaku di pondok pesantren. B. Hal-hal yang dilarang di pondok pesantren. Santri dilarang membawa, menyimpan, serta menggunakan 1. Radio, tape recorder, TV, HP, dan sejenisnya. 2. Laptop atau komputer untuk main game, film, mendengarkan musik, dan hanya untuk iseng. 3. Senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya. Santri dilarang membawa, menyimpan senjata api, senjata tajam, dan sejenisnya. 4. Santri dilarang membawa, menyimpan majalah, buku non-pelajaran, dan gambar-gambar yang merusak. 5. Santri dilarang membawa, menyimpan perhiasan atau barang-barang berharga, emas, dan sejenisnya, kecuali cincin dan anting sekedarnya bagi putri. Kemudian 6. Santri dilarang membawa, menyimpan, merokok di dalam maupun di luar pondok pesantren Majma'ul Anhar. Kemudian 7. Santri dilarang menerima tamu pada malam hari dan pada waktu belajar. 8. Santri dilarang pulang atau keluar pondok pesantren tanpa izin tertulis dari pengurus. 9. Santri dilarang berbicara dan berbahasa kotor. 10. Santri dilarang memakai barang atau milik orang lain atau yang disebut dengan gosok. 11. Santri dilarang berpacaran. Jika diketahui berpacaran baik di lingkungan pesantren maupun di luar pesantren, maka orang tua atau wali dipanggil untuk menikahkannya. Peraturan pondok
sudah selesai. Jam 2. Wah, sudah selesai. 1 minggu selesai. Masih semangat? Masih semangat semua? Masih? Sudah ngantuk? Sudah ngantuk ya. Kita bangunkan dulu. Berikutnya, undang-undang penjelas dan penegas peraturan dan disiplin Yamais. A. Berkaitan dengan ibadah, ngaji dan sholat. Mengaji dan sholat. A. Berkaitan dengan ibadah, yakni mengaji dan sholat. 1. Santri wajib mempelajari cara membaca jadwal waktu sholat dan mengecek waktu sholat setiap hari. 2. Mempersiapkan diri untuk ibadah, bersiwak, menggosok gigi, buang air besar atau buang air kecil, dan wudhu. Kitab yang akan dikaji Al-Quran, ummi, zikir, doa, bacaan sholat, dan lain-lain, serta alat tulis, pensil, pulpen, buku, dan lain-lain. 3. Mengikuti dengan aktif kegiatan ibadah sholat wajib. Memanfaatkan waktu menunggu sholat untuk membaca atau menghafal Al-Quran, atau zikir, atau doa, dan bacaan-bacaan ibadah lain. 4. Menjaga selalu punya wudhu sepanjang waktu. Batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, dan batal wudhu lagi. 5. Mengeluarkan suara ketika zikir berjamaah dan belajar membaca. 6. Menggunakan sholat sunnah. 6. Mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah duha, tahajud, qobliyah, ba'diyah, dan witir. 7. Hadir di majlis tempat ngaji. Datang dengan tertib, duduk rapi, menyiapkan materi dan buku catatan. Buku catatan tidak boleh campuran. Satu materi pelajaran, satu buku. Mempelajari materi dan tidak gaduh dan tidak mempelajari materi dan tidak gaduh atau bercanda atau lari-larian atau tidur. 8. Melapor kepada guru pengajar jika tidak punya buku materi seperti Al-Quran, ummi, buku zikir, atau buku doa. 9. Membuat laporan atau pengaduan jika ada santri lain yang tidak ikut ngaji, tidak ikut sholat berjamaah, tidak bersuara ketika berzikir, tidak sholat sunnah, atau berlama-lama di dalam kamar mandi. B. Pergaulan. 1. Santri wajib belajar sopan santun, mengucapkan salam kepada yang dikenal dan yang tidak dikenal. Sopan santun adalah sikap ramah yang diperlihatkan pada orang lain yang ada di hadapannya dengan maksud untuk menghormati sehingga kondisi menjadi nyaman serta penuh keharusan. 2. Dilarang saling membuli, jahil, ngeledek, ngatain, menghina, main fisik, memukul, dan lain-lain. Memanggil seseorang bukan dengan namanya, seperti memanggil pendek karena orang tersebut pendek, dan yang lain. 3. Tidak ada santri yang merasa paling senior, paling tua, paling harus dihormati. Semua sama rata, tunduk dan patuh kepada aturan pondok. Taat aturan dihormati, salah dilaporkan, dinasihati, dan diperbaiki. 4. Permasalahan sesama teman dilarang dijadikan bahan saling sindir-menyindir, apalagi keroyokan. 5. Membuat laporan atau pengaduan saat ada ancaman, bulian, perbuatan jahil dari teman yang lain, atau ada ancaman atau teguran untuk tidak melaporkan. C. Kepemilikan. 1. Santri wajib menyimpan barang-barang, alat-alat pada tempatnya dengan adil, tidak zalim. Contoh,
lemari untuk baju, loker untuk buku, rak sepatu untuk sepatu, dan lain-lainnya. Jika menyimpan piring di dalam loker itu adalah tidak adil. Menyimpan sepatu di dalam loker juga tidak adil. Contoh. 2. Melaporkan kepada ustadz atau pengurus saat kehilangan barang atau uang atau barang rusak akibat teman. 3. Dilarang memakai barang orang lain tanpa izin atau gosok. 4. Dilarang membuka lemari orang lain tanpa izin. 5. Membuat laporan jika lemari rusak, baik engsel, kunci, gagang tarikan pintu, ataupun yang lain. 6. Wajib memakai barang milik sendiri dan dilarang meminjam barang-barang milik orang lain. 6. Wajib memakai barang milik sendiri dan dilarang meminjam barang-barang milik orang lain. Misalnya pakaian, baik baju, sarung, kemeja, gamis, sabun, pasta gigi, dan lain-lain. 7. Membuat laporan atau pengaduan saat ada yang meminjam barang. D. Makan dan minum. Yang pertama, santri wajib makan pada waktunya. Pagi hari jika tidak puasa jam 6 sampai 6.30. Siang jam 12 sampai jam 1. Sore 17 sampai 17.30. Dan tempat yang sudah ditentukan. Tidak boleh makan di kobong, baik makanan ringan ataupun makanan berat. 2. Dilarang membawa, menyimpan, menimbun makanan dan makan di kobong. 2. Dilarang membawa, menyimpan, menimbun makanan dan makan di dalam kobong. 3. Makan dan minum dalam keadaan duduk, tidak boleh berdiri, apalagi sambil berjalan. 4. Saran dari dokter, banyaklah minum air putih, yaitu sekitar 8 gelas berukuran 230 ml atau total 2 liter per hari. 5. Jajan sehat, tidak membahayakan organ tubuh. Minuman es bahaya bagi ginjal, makanan pedas bahaya bagi lambung, makanan gurih asin bahaya bagi hati, dan lain-lainnya. 6. Sampah bungkus jajanan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Tidak boleh ditinggalkan di tempat makan. Tidak boleh disimpan di lemari pakaian. Tidak boleh di tempat kitab dan tidak boleh dilemparkan melalui jendela atau lubang angin. 7. Mengkonsumsi makanan dan minuman sesuai aturan. Tidak dioplos, tidak digaduh. Contoh, susu, energen, kopi digaduh, seharusnya diseduh dengan air panas. 8. Dilarang bermain-main, bercanda, iseng dengan makanan. Contoh, telur dilempar, nasi dicepat-cepat. 9. Memastikan piring atau nampan yang akan dicuci bersih dari sisa-sisa makanan. 10. Membuat laporan atau pengaduan atas pelanggaran yang terjadi. E. Mandi dan cuci. 1. Santri wajib menjaga adab selama berada di dalam kamar mandi. Berbicara seperlunya, tidak banyak bicara, tidak berisik, tidak berteriak-teriak, tidak bercanda, tidak main-main. 2. Mengamalkan tata cara, membaca doa, cara jongkok, cara bersuci, cara berwudu, cara mandi yang sudah diajarkan oleh para asatidz. Mandi sehari-hari dengan niat mandi wajib. 3. Wajib mempelajari cara mencuci pakaian sendiri dan membiasakan mencuci pakaian sendiri. 4. Dilarang merendam pakaian lebih dari 1 hari. Dilarang menitipkan baju kotor untuk dicucikan. Dilarang merendam pakaian lebih dari 1 hari. Dilarang menitipkan baju kotor untuk dicucikan.
5. Jemuran yang sudah kering maksimal sehari semalam ketika musim hujan wajib diangkat. Pelanggar diberikan hadiah jalan jongkok 1 putaran, terpis 1 putaran, terus 1 pakaian. Semua santri wajib menonton. 8. Menjaga kebersihan dan kerapian setelah selesai memakai kamar mandi. Membereskan sisa busa sabun, memasukkan ke dalam tempat sampah sobekan-sobekan cangkang bekas sampo, bekas sabun, bekas deterjen. 7. Membuat laporan atau pengaduan atas kemalasan terhadap cucian. Tidak mengangkat jemuran yang sudah kering atau menaruh pakaian sembarangan atau memakai sabun kotor. F. Tidur istirahat. 1. Santri tidur. Ada yang tidur? Belum. F. Tidur atau istirahat. 1. Santri wajib tidur atau istirahat di koko. Kasur, bantal, guling masing-masing. Tidak boleh di yang lainnya. 2. Dilarang gaduh saat santri lain sedang tidur atau istirahat. Jika susah tidur, baca Al-Quran. 3. Wajib mengetahui jadwal sholat sebelum tidur atau istirahat. Dilarang tidur mepet datang waktu sholat. G. Ekstrakurikuler onboard. 1. Bermain hadro atau qasidah sesuai pada jadwalnya. Hari dan jam. Hari Jumat dan Sabtu jam ba'da sholat duha. Bermain hadro atau qasidah sesuai bakat. Tidak boleh memaksakan diri atau membatasi orang lain. 2. Dilarang bermain hadro atau qasidah ketika jam masih kegiatan belajar mengajar di sekolah. H. Tiket. 1. Santri mendapatkan jadwal tiket harian. Wajib dilaksanakan wujud cinta pondok dan melatih diri. 2. Tiket berlaku dari bangun tidur hingga mau tidur lagi. Tugasnya berupa nyapu, ngepel, menghidupkan dan mematikan lampu. 3. Laksanakan tiket pada waktunya. Tidak menunda-nunda dengan bermalas-malasan, bermain atau rebahan. 4. Meletakkan atau mengembalikan alat-alat tiket pada tempatnya semula. Tidak meletakkan sembarangan. I. Saran dan pengaduan. 1. Santri wajib membuat laporan atau pengaduan setiap melihat santri yang melanggar peraturan sebagai bentuk kasih sayang dan perhatian kita kepada santri tersebut. Tulis nama pelaku pelanggaran dan inisial pelapor. 2. Santri yang apati, tidak ada catatan melaporkan atau dilaporkan, akan mendapatkan ujian untuk membuktikan dirinya benar-benar baik, atau santri lain segan sehingga tidak ada yang berani melaporkan. C. Sanksi. 1. Jalan jongkok. 2. Menulis sholawat dan doa. 3. Membaca Al-Quran. 4. Kepala dibotak atau digundul. 5. Orang tua dilarang mengajak jalan ketika pengajian bulan. Hadiah. Ada hadiah mingguan, ada hadiah bulanan, dan ada hadiah tahun. Demikian semua materi sudah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga kita semua bisa menjadi santri yang bisa mengikuti aturan pondok dengan sebaik-baiknya. Dari kami cukupkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada asar kelas 7 dan pada asar kelas 7 tidak ada acara. Kelas 8 dan kelas 9 ada Pak Dwi, ya, sehingga menurut Pak Dwi ada sesuatu yang akan disampaikan. Tidak memakai seragam, tidak memakai seragam olahraga,
mungkin hanya suatu penyuluhan. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Tanpa penghormatan bukan jalan.